singkat Taman Sari Yogyakarta yang terletak di dalam Benteng Keraton Yogyakarta. Tiket masuk untuk wisata ini adalah yang tertera di sini. Sangat terjangkau, bukan? Di sini kalian akan disajikan pemandangan yang indah dan spot foto yang menarik. Yuk, langsung aja kita masuk ke dalam. Taman Sari, yang berarti taman yang indah. Pada mulanya merupakan sebuah taman atau kebun Keraton Yogyakarta. Kompleks ini dibangun secara bertahap pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono I. Pembangunan dimulai pada tahun 1758 Masehi. Ditandai oleh Candra Sengkala Saturnagara Satunggal yang menunjuk tahun 1684 Jawa. Sengkalan yang dapat diartikan sebagai 4 naga, 1 rasa ini dapat ditemukan di Gapura Panggung. Bagian-bagian penting dari kompleks bangunan ini diselesaikan pada tahun 1765 Masehi. Ditandai Candra Sengkala Lajering Sekar Sinese Peksi yang menunjuk tahun 1691 Jawa. Sengkalan yang berarti kuntum bunga dihisap burung. Ini dapat ditemui di Gapura Agung dan ornamen beberapa dinding bangunan. Beliau menciptakan gaya arsitektur baru yang merupakan campuran gaya Jawa dan Portugis. Pada mulanya, Taman Sari adalah taman air yang indah dan menawan. Daerah di sebelah timur taman sampai ke perempatan kota disebut Suryo Putran. Segaran dalam bahasa Jawa berarti laut buatan. Setiap kali Sultan mengunjungi taman tersebut, beliau akan mendayung perahu pribadinya melewati jembatan gantung yang disebut Kretek Gantung yang terletak di depan gerbang keraton ke arah selatan atau utara Kemandungan. Bagian lain dari bangunan yang dulu terhubung dengan jembatan gantung masih dapat dilihat. Selain transportasi air, terdapat juga jalan bawah tanah atau terowongan dari Keraton Yogyakarta yang menuju salah satu bangunan di taman yang disebut Pasarean Ledok Sari. Taman Sari memiliki luas lebih dari 10 hektar dengan 57 bangunan di dalamnya. Bangunan-bangunan tersebut berbentuk gedung, kolam pemandian, jembatan gantung, kanal air, danau buatan, pulau buatan, masjid, dan lorong bawah tanah. Taman ini dijuluki Water Castle karena kolam-kolam dan unsur air yang mengelilinginya. Disebut juga sebagai The Fragrance Garden karena pohon-pohon dan bunga-bunga yang harum ditanam di kebun-kebun sekitar bangunan. Desain Taman Sari didasarkan pada gagasan dari Sri Sultan Hamengkubuwono I. Adapun gambar teknisnya dikerjakan oleh seorang kebangsaan Portugis yang diduga datang dari wilayah Goa, Sulawesi. Arsitek dari Portugis ini dikenal sebagai Demang Tegis, nama yang kemungkinan besar bersumber dari kebangsaannya. Adapun pimpinan proyek pembangunan Taman Sari dipegang oleh Tumenggung Mangundipuro yang kemudian digantikan oleh Pangeran Notokusumo. Taman Sari sendiri didirikan di atas sebuah umbul atau mata air yang dikenal dengan nama Umbul Pacetokan. Di kompleks Taman Sari terdapat 2 buah danau buatan, disebut sebagai segaran. Kata segaran berasal dari kata segara yang berarti lautan. Satu berada di sisi timur dengan pulau buatan di tengahnya yang bernama Pulau Gedong. Dan satu berada di sisi barat dengan pulau buatan di tengahnya yang bernama Pulau Kenangan. Kedua segaran ini dihubungkan dengan sebuah kanal yang memotong lorong penghubung pelataran Magangan dan pelataran Kamandungan Kidul. Selain difungsikan sebagai tempat rekreasi, nampaknya Taman Sari juga memiliki fungsi pertahanan dan fungsi religi. Fungsi pertahanan tampak pada tembok keliling yang tebal dan tinggi.
gerbang yang dilengkapi tempat penjagaan, dan base station atau tulak bala sebagai tempat menaruh persenjataan. Selain itu, terdapat beberapa urung-urung atau jalan bawah tanah yang menghubungkan satu tempat ke tempat lain. Juga posisi bangunan Pulau Kenanga yang tinggi diduga difungsikan sebagai tempat peninjauan apabila musuh datang. Fungsi religi ditunjukkan dari adanya bangunan Sumur Gumuling dan Pulau Panembung. Sumur Gumuling yang berbentuk melingkar difungsikan sebagai masjid, sedangkan Pulau Panembung digunakan oleh Sultan sebagai tempat untuk bermeditasi. Kedua bangunan ini berada di tengah kolam segaran, tampak menyembul di tengah bentangan air yang luas. Pada awalnya, Pasanggerahan Taman Sari menghadap ke barat, sehingga lorong bagian depan atau gedekan terletak di sebelah selatan Pelengkung Jagabaya atau Pelengkung Taman Sari. Adapun segarannya memiliki lorong depan lurus ke utara sampai di Pelengkung Jagasura atau Pelengkung Ngasem. Sebagai tempat wisata, kini pintu masuk ke kompleks ini berubah ke arah timur, menggunakan pintu yang dahulunya merupakan pintu belakang. Pada tahun 1867, di masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-6, terjadi peristiwa gempa besar yang meruntuhkan bangunan-bangunan di Yogyakarta. Kompleks bangunan Taman Sari mengalami kerusakan yang cukup parah dan menjadi terbengkalai. Hal ini menyebabkan banyak penduduk membangun hunian di antara bekas kebun dan puing bangunan. Renovasi secara serius dimulai semenjak tahun 1977. Beberapa bangunan yang tertimbun dibongkar, namun hanya sedikit sekali bagian dari bangunan Taman Sari yang bisa diselamatkan. Gempa besar terjadi lagi di wilayah Yogyakarta pada tahun 2006. Gempa tektonik yang berkekuatan 5,9 skala Richter ini sekali lagi membawa kerusakan pada Taman Sari. Proses renovasi dan revitalisasi kembali dilakukan. Beberapa bangunan diperbaiki, diperkuat, dan dilapis ulang. Taman Sari yang sempat tinggal reruntuhan kini mulai bersolek, walau terhimpit rumah-rumah penduduk. Sisa-sisanya menanti dikunjungi wisatawan yang ingin mengintip kemegahan Taman Raja dari masa lalu. Fasilitas yang ada di Taman Sari Yogyakarta adalah bangunan Komplek Pulau Kenanga, bangunan Umbul Binangun, bangunan Pesarian Ledok Sari, Gedung Blawong, Sumur Gumuling, Pulau Cemeti, Gedong Garjito, Pasiraman, Pecausan, Gedong Sedah Mirah, Gedong Kembar, Gedong Gandek, dan terakhir adalah Gedong Malang. Nah, itu adalah sejarah singkat tentang Taman Sari Yogyakarta. Bagaimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengunjungi wisata ini? Jika tertarik, langsung saja kunjungi alamat yang ada di bawah ini ya. Wisata Taman Sari dibuka setiap hari dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.